Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tanggalkan setiap beban, persoalan, tantangan dan masalah. Kita arahkan hati hanya tertuju kepada Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat,
memuliakan namanya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan kasih Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami memerlukan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, memenuhi kami dengan hikmat surgawi, dan membuat kami mengerti setiap kebenaran yang kami dengar. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa sesuai dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah hamba berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Dan firman-Mu ya Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya atau orang Kristen sudah merasa puas, sudah merasa cukup, bahkan mereka begitu merasa aman dengan kehidupan kekristenan yang mereka jalani selama ini. Hanya karena mereka telah mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus. Itulah yang membuat mereka merasa sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen yang benar. Nah saudaraku, persoalannya adalah sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, mereka tidak serius memperkarakan dengan benar arti Kristen itu sendiri. Padahal kalau mereka mau memperkarakan dengan serius muatan pengertian dalam kata Kristen itu sendiri, maka seharusnya ada kegentaran jika belum mencapai standar hidup kekristenan yang sesungguhnya. Saudaraku, kata Kristen mengandung makna yang menunjuk kepada pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan itu artinya setiap orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen berarti ia mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Saudara perhatikan ini. Pengikut Yesus berarti hidupnya harus sama seperti Yesus. Inilah yang tidak pernah kita perkarakan dengan serius selama ini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, ketika kita hidup sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita mengaku diri Kristen, kita harus memeriksa segenap hidup kita. Apakah hidup kita sudah sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Jika belum, maka kita belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, kita belum menjadi Kristen yang sejati. Menjadi Kristen yang sejati berarti kita harus memiliki gaya hidup, model hidup, atau cara hidup yang benar-benar sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Lalu seperti apa gaya hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia? Saudaraku, hanya ada satu gaya hidup Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan hal itu dikatakan sendiri oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus kalau kita mau membaca Yohanes 4 ayat 34.
di mana Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, perhatikan itu. Kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita akan menemukan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Kita akan menemukan pengertian yang sangat luar biasa yang harusnya menjadi pegangan hidup kita, yang harusnya menjadi pedoman hidup kita. Sebab dari perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini mengandung satu pengertian bahwa di dalam hidup ini tidak ada hal lain yang lebih penting, tidak ada hal lain yang lebih berharga, tidak ada hal lain yang lebih bernilai tinggi, bahkan bernilai kekal, selain hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu, saudaraku. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya dalam setiap gerak kehidupan kita, baik di dalam sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, maupun setiap gerak pikiran kita. Semua yang kita lakukan harus sepikiran, harus seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, saudaraku, kalau kita membaca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, persoalannya adalah kita harus benar-benar sadar untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu tidak gampang, itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa, saudaraku. Ya, kalau kita mau, pasti kita bisa, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita bersedia membulatkan tekad kita untuk mengikuti gaya hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti akan dimampukan oleh Roh Kudus yang membimbing kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga apapun yang kita lakukan bisa sepikiran, bisa seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Dan jika tidak, kalau kita tidak membulatkan tekad untuk hidup dengan cara hidup yang demikian, maka kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Kita akan gagal hidup sebagai orang Kristen. Kalau kita bersedia menjadi Kristen yang sejati, saudaraku, itu artinya kita juga harus bersedia melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Kita harus bersedia memutuskan ikatan percintaan dengan dunia ini. Kita harus bersedia mematikan setiap keinginan diri untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Perhatikan itu, saudaraku. Untuk menjadi Kristen yang sejati, itu berarti kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kebenaran hidup kita dalam setiap detik waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menghayati akan kehadiran Allah di setiap tarikan nafas hidup kita. Perhatikan itu, karena Dia Allah Maha Hadir. Saudaraku, orang percaya yang terus menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidupnya, ia memiliki cara hidup atau model hidup yang benar di hadapan Tuhan. Inilah Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar menyadari akan panggilannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus kita dipanggil oleh Allah dengan satu tujuan, supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang dirancangkan Allah sejak semula. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku,
Manusia yang sejati seperti yang dirancangkan Allah sejak semula adalah manusia yang serupa, yang segambar dengan Allah. Dan pribadi manusia yang sejati itulah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan itu, saya ulang kalimat ini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, jadi selama kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak mau berjuang untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, maka kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Kita akan gagal hidup sebagai Kristen yang sejati, yang pada akhirnya nanti ketika berada di balik kematian, kita akan ditolak oleh Allah. Dan saya selalu katakan, inilah kengerian yang sangat dahsyat. Oleh karenanya, saudaraku, ayo kita mengambil keputusan untuk berubah, berjuang untuk tidak berbuat salah lagi di dalam hidup ini, berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, berjuang untuk menjaga kesucian kekudusan hidup kita, sehingga kehidupan kita benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami harus mengakui selama ini seringkali kami belum berjalan mengikuti cara hidup seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Karena kami masih tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kami sendiri. Ya Bapa yang Maha Kudus, ampunilah kami, kuduskan kami di dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Kami menyerahkan segenap hidup kami mulai saat ini. Roh Kudus Tuhan, peganglah tangan kami, pimpin kami di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya kami mau terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang umur hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Biarlah kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.